warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ma'arif dari NIM 21042390 dari kelas Reformasi Administrasi Publik. Baiklah, pada video ini saya ingin menjelaskan apakah itu budaya kerja yang ada pada organisasi. Sebelumnya, arti dari kualitas budaya organisasi, yakni dari yang pertama yaitu budaya. Budaya merupakan konstruksi sosial seperti unsur budaya, yakni nilai-nilai yang diyakini dalam suatu budaya mengarahkan kepada perilaku, kebiasaan, atau tradisi yang mempersatukan anggota organisasi dan menjamin anggotanya berperilaku dengan sesuai norma yang telah ditentukannya. Sedangkan budaya organisasi sendiri adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu, harus diajarkan kepada anggota-anggota, termasuk anggota yang baru, sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan masalah yang dihadapi. Nah, dalam budaya organisasi tersebut adalah secara tidak langsung suatu perusahaan membentuk suatu sikap atau suatu ketentuan yang dimana setiap karyawan atau individu yang ada di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang harus memenuhi atau melakukannya sesuai standar atau kriteria yang telah ditetapkan agar terpenuhnya keinginan dan terlaksananya tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada ciri budaya organisasi. Menurut Samdat dan Lewis Sussman dalam Siswanto dan Sucipto tahun 2008 mengklasifikasi 11 ciri budaya perusahaan yang unggul, yakni yang pertama, keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan intern, menghargai karyawan, membantu perusahaan yang tercapai misinya. Yang ketiga, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Yang keempat, komitmen pada karyawan terhadap tujuan lebih tinggi ketimbang komitmen mereka terhadap tujuan kelompok pribadi. Yang kelima, komitmen manajemen puncak untuk menyelesaikan kebanggaan di kalangan semua karyawan. Yang keenam, komitmen manajemen puncak untuk menghasilkan produk atau layanan yang unggul lainnya. Yang ketujuh, keyakinan akan kepentingan ritual, upacara, dan pahlawan perusahaan. Yang kedelapan, keyakinan akan pentingnya informasi kabar baik maupun kabar buruk. Yang kesembilan, kesadaran bahwa komunikasi ke atas lebih penting daripada komunikasi ke bawah. Yang kesepuluh, dukungan manajemen puncak atas pelatihan dan pengembangan komitmen untuk selalu lebih pandai daripada pesaing. Yang ke-11, pandangan yang menghargai kebenaran, mengambil risiko, dan kreativitas. Selanjutnya ada karakteristik dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Di sini karyawan dituntut untuk lebih partisipatif dan peka terhadap lingkungan dan ikut serta dalam membangun organisasi agar lebih dinamis dan peka terhadap lingkungan sehingga organisasi tersebut berumur panjang dan dapat bersaing dengan zaman. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalani presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Di sini, karyawan memiliki kepekaan atau memiliki insting atau suatu pemikiran di mana ikut serta dan inisiatif dalam perancangan ide-ide yang akan dikembangkan. Yang ketiga, orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Yang keempat, orientasi orang, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yakni bagaimana peran dari organisasi tersebut memberikan pengembangan terhadap jiwa-jiwa atau SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keenam, orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja di organisasi ketimbang pada individu-individu tersebut. Yang ketujuh, keagresifan, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai, yakni mendukung untuk membuat anggota atau sumber daya manusia di dalam organisasi lebih aktif dan partisipatif dan tidak hanya anggota yang lebih pasif dan peka terhadap lingkungannya. Yang ketujuh, stabilitas, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status dalam perbandingannya.
Upaya meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama, fokus pada kesehatan mental setiap orang, yakni di dalam organisasi telah kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan aset berharga di dalam organisasi. Maka dari itu, agar menjaga loyalitas dan menjaga agar karyawan di organisasi bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dan mencapai dengan tujuannya, maka suatu perusahaan atau organisasi mementingkan kesehatan mental dan kepeduliannya terhadap karyawannya. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Di dalam organisasi, terdapat komunikasi yang dimana adanya timbal balik dan saling bersinergi dalam dalam berkehidupan di organisasi. Yang ketiga, tanamkan toleransi dalam organisasi yang dimana tidak adanya sifat diskriminasi atau pembedaan terhadap individu di organisasi. 4. Nilai karyawan secara objektif. Yang kelima, wujudkan kesetaraan di tempat kerja. Yang keenam, pemberian apresiasi yang dimana untuk mendorong tingkat kinerja dari karyawan tersebut dan meningkatkan motivasinya dalam mencapai tujuan organisasi, serta memberikan semangat kepada karyawan lain untuk terdorong lebih partisipatif dan lebih aktif. Manfaat dari budaya organisasi. Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh Robbins tahun 1993 dalam Trisno tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Dengan budaya organisasi kuat akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. Yang kelima, terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar karyawan sehingga motivasi kerja meningkat. Yang keenam, kelancaran aktivitas organisasi, meningkatkan prestasi dan efektivitas dari organisasi. Yang ketujuh, pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, pengaruh umum dari luar, seperti mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi, yakni sepertinya lingkungan atau gaya hidup dari lingkungan luar yang mendorong untuk organisasi dapat bertahan atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua, nilai masyarakat, keyakinan dan nilai dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dari masyarakat dan gaya hidupnya yang dari budaya sekitarnya. Yang ketiga, faktor spesifik organisasi, yakni organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Yang terakhir, hubungan budaya organisasi dengan kualitas. Sebelumnya, hubungan antara budaya organisasi dengan kepuasan pelanggan saling berkaitan, yang dimana budaya organisasi sebagai kerangka dasar bagi anggotanya bagaimana harus bertindak dan memecahkan masalah serta pengambilan keputusan berdasarkan nilai dan aturan yang telah disepakati bersama. Diharapkan apabila budaya organisasi kuat dan dijadikan pegangan sebagai nilai-nilai yang berlaku akan menghasilkan keselarasan tujuan anggotanya dan terciptanya kenyamanan bekerja anggotanya dan berdampak kepada kepuasan pelanggan. Menciptakan kultur tanggap pelanggan artinya menciptakan nilai-nilai yang berorientasi kepada kebutuhan dan harapan pelanggan agar menghasilkan kepuasan pelanggan, dan dampaknya jangka panjang akan menciptakan loyalitas dan profitabilitas. Budaya organisasi yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan pasti akan memperbaiki pelayanan dan mengutamakan nilai kepuasan pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan budaya organisasi dengan kualitas dan kepuasan pelanggan saling berkaitan, yang dimana apabila suatu organisasi menerapkan prinsip budaya organisasi dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi tujuannya secara tidak langsung memberikan kepuasan dan kualitas pelayanan yang diberikan baik. Baiklah, demikian penjelasan menurut saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.